Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga GKJW yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan Bina Iman edisi yang ke-25. Pada Bina Iman saat ini, kami akan menyampaikan refleksi berkaitan dengan Pekan Suci yang sebentar lagi kita hayati. Tema Bina Iman kita pada saat ini adalah menghayati Pekan Suci dengan meneladani Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menghayati Pekan Suci di minggu-minggu ini, dimulai dengan Minggu Palmarum, kemudian kita masuk di dalam Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Oleh karena itu kita saat ini bersama-sama diajak untuk bersama merefleksikan, melihat kembali kehidupan Yesus di dalam ketaatan, di dalam Dia menjalani tugas dan juga panggilannya sebagai Juru Selamat. Melalui Pekan Suci, kita bersama-sama meneladani peristiwa maupun juga kejadian yang dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam melaksanakan tugas panggilannya. Di dalam Minggu Palmarum, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, kita bisa belajar yang pertama, teladan tentang ketaatan Yesus. Teladan ketaatan Yesus digambarkan ketika Yesus bersedia memasuki kota Yerusalem. Di Minggu Palmarum, bagaimana Yesus taat dan Dia memenuhi apa yang menjadi panggilannya sebagai hamba yang menderita. Digambarkan ketika Yesus menaati firman Tuhan dengan Dia bersedia memasuki kota Yerusalem. Ketaatan itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus setia kepada Allah Bapa. Lantas bagaimana dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan Yesus mau taat, mau setia kepada Allah Bapa dengan mau masuki kota Yerusalem, tugas tanggung jawab kita sebagai umatnya juga taat dan setia kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan Yesus telah taat kepada Tuhan Allah, maka dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, sudahkah kita juga taat kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Teladan ketaatan Yesus memampukan kita bersama-sama untuk juga hidup taat di dalam kehidupan ini. Teladan ketaatan Yesus juga memampukan kita bersama-sama untuk senantiasa menjalani hidup di dalam ketaatan. Teladan yang kedua adalah teladan tentang bagaimana Yesus hidup di dalam persekutuan. Teladan persekutuan. Kisah ketika Tuhan Yesus di saat Kamis malam, Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya mengadakan perjamuan malam. Di situ Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecah roti, kemudian memberikan roti itu kepada para muridnya, dan juga menuangkan anggur dan memberikan anggur kepada para muridnya. Gambar simbol roti dan anggur sebagai wujud persekutuan di dalam Kristus menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Jikalau Tuhan mau bersekutu dengan manusia, dengan kita, umatnya yang berdosa, apakah kita juga sudah mau dan rela untuk bersekutu, membangun komunikasi, membangun persekutuan yang hidup, yang ramah, persekutuan yang senantiasa memberikan semangat kedamaian, dan juga persekutuan yang hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan dimanapun kita berada. Saat ini kita dipanggil untuk bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang mau hidup di dalam persekutuan yang memberikan kedamaian, persekutuan yang memberikan berkat, persekutuan yang senantiasa mendatangkan sukacita dimanapun kita berada. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga adalah teladan tentang pelayanan. Di Kamis malam setelah Tuhan Yesus makan bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Teladan pelayanan ini ditunjukkan Tuhan Yesus bukan sekedar dengan berkata-kata, tapi dengan perbuatan. Kasih yang Tuhan Yesus tampakkan nyata, di mana Yesus mau membasuh kaki para muridnya. Di masa Pekan Suci ini, teladan Yesus yang mau merendahkan dirinya dan mau melayani, itu juga menjadi refleksi bagi kita. Sudahkah kita mau melayani sesama kita
Sudahkah kita mau melayani dan mengasihi orang yang ada di sekitar kita? Saat ini, di masa-masa pekan suci ini, kita diajak bersama-sama melihat ke dalam diri kita masing-masing. Dengan penuh kesungguhan hati, Tuhan memanggil kita untuk melayani sesama kita. Sesama yang ada di sekitar kita, suami, istri, anak, bahkan juga saudara, jemaat yang ada di sekitar kita. Panggilan hidup kita untuk melayani telah diteladankan Tuhan. Dan mari kita meneladani Tuhan seperti halnya Tuhan meladankan pelayanan bagi kita. Teladan yang keempat adalah teladan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Bapa. Setelah bersama-sama melaksanakan perjamuan dan membasuh kaki para murid, Tuhan Yesus mengasingkan diri dengan berdoa di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itulah Yesus bergumul dengan Tuhan Allah ketika dia menghadapi pencobaan maupun juga pergumulan yang berat akan penderitaan yang akan dia alami. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Secara manusia, Tuhan Yesus mengalami ketakutan. Ya Tuhan, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Artinya Tuhan Yesus memang memohon, mengharapkan agar Tuhan Allah membebaskan dirinya dari penderitaan. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengungkapkan dalam doa selanjutnya, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu-lah yang terjadi. Artinya Tuhan Yesus mampu dan berani menghadapi segala sesuatu yang akan dia hadapi di depan, yaitu penderitaan dan kematian, dengan menyerahkan dirinya kepada Allah. Inilah teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita di dalam menghayati pekan suci ini. Doa melalui penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Percaya dan memohon di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap pergumulan, dan di dalam setiap pencobaan yang kita alami. Kita tidak ragu, tapi kita berani menghadapi setiap persoalan yang ada bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladan bagi kita di dalam penyerahan diri kepada Allah. Teladan yang terakhir, yang kelima, adalah teladan pengorbanan. Peristiwa Jumat Agung dimulai ketika Yesus diadili, kemudian Yesus harus dihukum, dia dicambuk, disiksa, dan disalibkan hingga Yesus mengalami kematian. Yesus mengorbankan hidupnya bukan karena dia berbuat salah, tapi karena rasa iri hati orang-orang Yahudi pada saat itu. Akhirnya Yesus mau mengorbankan dirinya, hidupnya bagi manusia yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan bagi kita bersama-sama, apakah kita juga mau mengorbankan diri dan hidup kita bagi sesama kita? Apakah kita juga mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga apa yang kita miliki, materi sekalipun, bagi sesama kita? Jikalau Tuhan Yesus sudah memberikan teladan pengorbanan melalui peristiwa salib, artinya kita pun juga diajak bersama-sama untuk mau berkorban, rela memberikan hidup kita bagi Tuhan dan bagi sesama kita, melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita yang seturut dengan kehendak Allah. Marilah saat ini dalam kita menghayati pekan suci, kita sungguh-sungguh memantapkan diri dan kita menyiapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh memiliki jiwa yang mau taat kepada Allah, jiwa yang mau membangun persekutuan dengan Allah, jiwa senantiasa memiliki kerelaan di dalam melayani dan juga berserah diri di dalam doa, dalam persekutuan kita. Dan kita semangat untuk mau berkorban bagi orang lain, bagi sesama yang tujuannya memuliakan Allah Bapa di surga. Selamat menghayati di dalam pekan suci. Tuhan memampukan, menguatkan kita menjadi umat-Nya yang setia.